Ya, selanjutnya kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat perkembangan perdagangan bersama rekan Eril Raka dan juru kamera Sartika Harahap. Eril, bagaimana kinerja di sesi 2 hingga saat ini dibandingkan dengan sesi 1 tadi? Ya, Poppy dan juga pemirsa, nampaknya memang kinerja indeks harga saham gabungan di sesi kedua ini tidak berbeda jauh dengan kinerja indeks harga saham gabungan di sesi pagi tadi yang berada di zona merah. Bahkan untuk di sesi kedua ini tadi indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level paling rendahnya untuk di perdagangan hari ini, yaitu di 4.463. Dan ini merupakan sebetulnya pelanjutan dari pada saat pembukaan di sesi kedua yang sudah dibuka terkoreksi 2% dan ini juga melanjutkan dari penutupan sesi pertama yang sudah ditutup terkoreksi 3,14%. Lalu bagaimana laju indeks harga saham gabungan untuk saat ini? Langsung saja kita lihat ke papan Bursa Efek Indonesia. Ya, Poppy dan juga pemirsa, masih berada di zona merah. Indeks harga saham gabungan terkoreksi 3,31% atau melemah 150,16 basis poin dan berada di level 4.475. Dan hingga saat ini ada sekitar 6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi 5,3 triliun rupiah dan untuk trading frekuensinya mencapai 529.783 dan hingga saat ini kami melihat bahwa memang indeks harga saham gabungan ini bergerak dari tertinggi di 4.625 dan yang paling rendah tadi di 4.463 dan berada di zona merah. Sebetulnya ini sejalan dengan prediksi sejumlah analis pada saat pra pembukaan tadi yang mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan ini akan tetap berada di zona merah. Poppy. Baik, lalu sentimen apa yang paling mempengaruhi HSG hari ini? Ya, menurut para analis memang masih sangat banyak sentimen negatif yang akan membayangi laju indeks harga saham gabungan untuk hari ini tertekan tetap berada di zona merah. Salah satu sentimen negatif ini datang dari Amerika Serikat, di mana kita ketahui bersama bahwa data perekonomian Amerika Serikat ini baru saja dirilis malam tadi yang dimana berisikan terkait dengan bagaimana perlambatan dari ekonomi produksi maupun juga aktivitas pembelian di sana di Amerika Serikat yang tentunya ini akan berdampak pada laju indeks harga saham gabungan untuk hari ini. Bahkan sebetulnya juga akan mempengaruhi pasar finansial secara global. Apalagi juga kita ketahui, Poppy dan juga pemirsa, bahwa data dari IMF yang mengatakan bahwa memprediksi pertumbuhan ekonomi ini akan bisa menyentuh 0%. Dan ini menjadi dalam kurun waktu 60 tahun terakhir merupakan yang pertama kalinya. Dan tekanan dari pasar global maupun juga regional ini masih tetap terjadi berkaitan dengan dampak COVID-19, di mana kita ketahui bersama dari dalam negeri sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa memang diprediksi kemungkinan besar bisa pertumbuhan ekonomi dapat turun 2,3%. Dan juga ini pertumbuhan dapat menjadi pertumbuhan negatif apabila kondisi saat ini kian berat. Sehingga memang para investor ataupun para pelaku pasar ini masih melihat bagaimana dampak COVID-19 khususnya di dalam negeri sendiri. Dan bagaimana stimulus-stimulus yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Poppy. Baik, lalu saham teraktif apa saja yang diperdagangkan hingga sore ini? Untuk melihat saham-saham mana saja yang aktif diperdagangkan pada hari ini, langsung saja kita kembali ke papan Bursa Efek Indonesia. Ya, kita bisa lihat top 5 frekuensi. Yang pertama ada BBRI, kedua ada REAL, ketiga ada BBCA, keempat ada LPPF, dan kelima ada KREN dengan harga 234 dengan pembelian 12.645 kali transaksi. Dan kami sebentar lagi juga akan tentunya melaporkan bagaimana kinerja indeks harga saham gabungan hingga penutupan pada hari ini. Poppy. Ya, baik. Eril Raka, terima kasih melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.